Nah, lanjut ke tutorial state management GetX berikutnya. Kan kemarin kita sudah belajar tentang dasar-dasar dari GetX ya. Sekarang aku bakalan ngasih tahu navigasi di GetX. Kayak biasa, pertama buat sebuah project Flutter baru. Terus untuk ini kelasnya itu kita hapus aja, wis. Kita hapus aja, kita mulai dari nol lah. Nah, kayak gini. Di sini kita buat status widget namanya my app. Nah, my app ini dihapus saja nggak apa-apa. Biar nggak ngeribeti, kita hapus saja. Nah, terus kita material up. Oke, gini. Terus untuk home-nya itu biar rapi kita buat kelas lagi. Eh, kita buat folder page. Terus di dalamnya itu kita buat file baru namanya page 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 1 gitulah misalnya ya. 1.dat. Di sini kita buat status widget juga sama page 1. Terus jangan lupa diimport material.dart. Nah, kan di sini tadi kita udah material up, jadi di sini ini kita pakai scaffold. Kita return scaffold. Nah, terus ini home-nya kita kasih page 1 lah ya. Page 1. Nah, gini. Nah, karena kita mau pakai aku catat navigasi di Flutter yang biasa dulu ya. Jadi navigasi itu gini-gini. Aku buat scaffold, terus kita kasih widget body. Bodinya itu center. Terus aku kasih childnya kolom children. Terus ini tak kasih main axis. Mainnya itu apa sih center? Nah, childrennya itu aku kasih elevated button. Nah, ini kita buat anonymous dulu. Anonymous method. Terus childnya ini kita kasih text. Text. Misal lanjut ke page 2. Inilah misalnya ya. Ini biar cepat kita copy aja. Kita copy, kita paste lagi. Kita rename biar enggak jadi page 2. Aku contoh 3 aja ya. Jadi page 1, page 2 sama page 3. Nah, kayak gini. Page 2, jangan lupa ininya diganti juga. Page 3. Jadi ini lanjut 1, lanjut ke page 2. Jadi ini lanjut ke page 3. Terus aku kasih tombol back lah. Aku kasih tombol back. Kembali ke page 1 gini ya. Terus ini kembali page 2. Nah, kayak gini. Untuk mainnya kita page 1 lah. Untuk caranya navigasi secara manual dari Flutter-nya itu caranya gini. Jadi di on-press-nya itu kita kasih di 1 ya, misal ya. Itu pakai navigator. Navigator titik of konteks. Jadi kita pakai konteksnya, pakai konteks terus baru kita ada beberapa contoh sih. Kita bisa pakai push. Nanti aku contohin. Kita bisa pakai push. Nanti ada juga namanya push replacement. Terus ada juga yang namanya pop. Jadi pertama kita pakai push dulu. Terus root-nya itu kita pakai material root app. Sorry.
material page root, sorry. Terus buildernya itu bisa kita langsung return dari konteksnya itu untuk kelas selanjutnya. Jadi kan kita mau lanjut ke page 2. Jadi kita tinggal panggil page 2. Nah, gini aja. Nah, jadi ini nanti nyambung ke page 2. Aku coba run dulu. Sambil nunggu emulatornya, kita sambil ini aja dulu ya. Kita kopas-kopas. Kita push, jadi ini ke page 3. Terus di sini ini kita bukan pakai pop. Sorry, kita pakai pop di sini. Nah, gini aja. Terus di 3 ini cuman kita pakai pop juga sama. Nah, jadi kalau kita navigasi manual itu ya kayak gini. Jadi kita navigator of context, jadi dari kelas ini kita push. Push itu konsepnya gimana lah? Kalau kita push, jadi dia itu menumpuk. Jadi page-nya itu numpuk. Coba kita run. Mohon maaf sebentar. Jadi page-nya lanjut yang tadi. Kalau push itu dia menumpuk. Jadi habis kita push dari yang pertama ya, kita ini pakai navigator push ke page 2. Jadi nanti dari page 2 kita masih bisa kembali ke page 1. Dan dari page 2 ini kan dia pakai push lagi, dia ke page 3. Jadi dia dari page 3 nanti masih bisa kembali ke page 2 seperti itu. Nah, bedanya kalau kita pakai push, ada yang namanya push replacement. Nah, ini gimana? Kalau kita pakai push replacement, misal dari page 1 ini kita ke page 2 ya. Nah, di page 2 ini nggak ada tombol back buat kita kembali ke page 1, seperti itu. Itu bedanya push sama push replacement. Terus kalau pop itu dia menutup apa ya layer yang sedang saat ini ditampilkan. Jadi kan misal ini ada di page 3, kita pop, jadi page 3 ini kita hilangkan dari tampilan. Jadi nanti yang keluar halaman belakang dari page 3 ini, yaitu page 2 tadi. Kayak gitu. Nah, kan ini aku contohin, kan ini tadi pakai push biasa kan ya. Kita bisa lanjut ke page 2, lanjut ke page 3, kayak gitu. Sorry, sebelumnya di sini aku kasih upper. Nah, kayak gini. Biar kita bisa kelihatan tombol back-nya. Nah, kita refresh, kita restart. Nah, jadi kan ada kelihatan tombol back-nya kan ya. Page 1. Nah, ini kita bisa lanjut ke page 2. Jadi ini page 2. Kita bisa lanjut ke page 3. Kembali ke page 2, kembali ke page 1. Nah, terus aku kasih di apa namanya aku kasih title guys. Aku kasih title text page page 1. Ini lah misal ya. Aku copy,
Ini page 2, terus ini page 3. Nah, gini. Kita restart. Nah, ini page 1, kita bisa lanjut page 2. Nah, kan ada tombol back-nya kan. Terus lanjut ke page 3, ada tombol back-nya juga. Nah, itu kalau push. Terus kalau kita pakai push replacement, misal di sini ya, kita push replacement, kita lanjut ke page 2. Nah, dia nggak ada tombol back. Dia nggak ada tombol back-nya. Kan beda kalau ini, dia ada tombol back-nya. Kalau yang di page 2 ini, dia nggak ada tombol back. Kayak gitu. Itu kalau pakai push replacement. Terus kalau pop itu yang kita menghapus tampilan yang saat ini. Kayak gitulah. Kan kalau kita back, dia langsung hilang. Karena dia pakai push replacement. Jadi aku ganti ke push lagi. Nah, itu kalau kita pakai navigasi manual dari Flutter ya. Nah, sekarang aku contohin pakai navigasi dari GetX. Pertama, jangan lupa kita eh, kasih dulu, kita import em, library get-nya. Jadi, Flutter add get. Gini aja. Nah, kalau sudah, kita import get.dart, import get.dart. Nah, ini sudah kita import. Nah, ini material up kita ganti dengan yang namanya get material up. Nah, kayak gini. Nah, nanti aku jelasin ini gunanya buat apa. Nah, terus buat navigasinya, kita nggak usah ngetik panjang banget kayak gini, kita nggak perlu. Kita bisa pakai cara seperti ini. Jadi kita hapus, impresnya kita hapus. Caranya tinggal get. Jadi ini get titik. Sorry, belum aku import di sini. Import get dot. Nah, kayak gini kan. Get titik namanya get titik to. Nah, ini bisa langsung kita panggil kelasnya. Jadi get to page 2. Nah, gini aja. Benar-benar bantu buat programmer kalau pengen codingannya semakin rapi gitu loh. Jadi get to ini kita nyingkat. Dia itu mewakili dari push. Get to itu dia mewakili push. Kalau pakai replacement itu namanya get off. Nah, get off ini dia itu push replacement gitu. Jadi pertama kita pakai get to page 2. Nah, terus di page 2 ini kita pakai get dot, belum, jangan lupa diimport lagi. Import get dot get titik to page 3. Nah, terus kalau buat kembalinya itu gimana? Kalau buat kembali tinggal gini aja. Get titik back. Nah, nggak usah dikasih argumen apa-apa. Get titik back lah, gini aja. Terus untuk di page 3-nya sama aja, jangan lupa import get.dart. Terus ini kita ganti get dot sorry, G-nya besar, get dot back. Nah, kayak gini. Aku coba start ya. Nah, hasilnya sama aja. Tapi dengan codingan yang lebih simple dan lebih mudah gitu. Itu enaknya pakai GetX, bener-bener keren banget. Nah, kayak gini. Aku coba pakai di page 2, aku coba pakai get off. Jadi nanti dari page 3 kita nggak bisa kembali ya. Aku restart. Nah, kalau kita lanjut ke page 3, dia nggak bisa. Dia langsung kembali ke page 1, nggak ke page 2. Itu kalau kita pakai get off. Kalau kita get off all, nah,
dia nggak bisa kembali ke page sebelum-sebelumnya. Sorry, ke sini lah. Page 3 ini dia benar-benar nggak bisa kembali ke page-page sebelumnya. Kan kalau get off itu dia nggak bisa kembali ke satu layer sebelumnya kan. Kalau get off all itu dia nggak benar-benar nggak bisa kembali. Jadi kayak push replacement gitu. Nah, kita nggak bisa kembali. Nah, itu kalau kita pakai get tuh. Ada satu cara lagi, kita bisa pakai biar codingannya makin rapi. Kan ini hanya beberapa beberapa halaman. Nah, nanti kalau halamannya banyak itu kita bakalan lumayan ribet. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya routing. Gimana pakai routing? Nah, di sini tuh ada routes. Terus itu nanti dia mengembalikan sebuah list dari root. Cara pakainya gimana? Pertama kita deklarasikan dulu ya, routes. Kita kasih sorry, ini bukan root, kita pakai get page. Nah, jadi di get page ini ada namanya name. Jadi kan ini list ya kan ya. Ini adalah sebuah list dari get page. Get page. Nah ini name-nya itu dia itu tipe datanya string. Jadi kita pakai string slash page one gini misalnya page one. Terus dia ini mewakili apa? Dia itu mewakili page 1. Nah, kayak gini. Widget function. Bentar. Kenapa kok nggak bisa ya? Dia itu required. Oh, sorry. Kita belum ngasih tipe kembalian return. Nah, jadi kita kasih tipe kembalian return page 1. Terus ini kita tinggal copy-copy aja. Page 2, dia itu model dari page 2. Terus ini page 3. Nah, cara makainya ini gimana? Cara makainya itu di page-nya tadi, di masing-masing page. Nah, itu di get to. Kita ganti get to name. Nah, kayak gini. Jadi get to name page 2. Kayak gini kan. Page 2 betul kan. Page 2. Terus di page 2 itu kita ganti get to-nya itu get to name. Nah, sorry. Kita pakai slash dulu. Page 3. Nah, kayak gini nanti. Kita coba refresh. Ke page 2. Nah, udah berhasil kan ya? Dia ganti. Ini kenapa kok error? Maaf. Astagfirullah. Aku restart lagi. Tadi typo dari page 1, ini ke page 2, terus page 3. Nah, kayak gini. Itu kalau pakai get to name. Jadi dia bisa semakin rapi gitu loh. Kalau kan ini page-nya cuma dikit. Kita jadi nanti kalau routing itu bisa lebih apa ya? Lebih mudah diingat lah. Page 1 ini dia mau beli apa, page 2 dia mau beli apa, page 3 dia mau beli apa, kayak gitu. Nah, kalau misal kita pingin codingannya lebih rapi lagi, kita bisa pakai routing di sebuah kelas sendiri. Jadi kita buat folder roots, terus di roots ini kita buat file namanya apa ya? Roots.dat. Gini ya, root.dat. Itu kita buat kelas, nama kelasnya apa ya? Routing. Uprouting gini aja ya. Kelas uprouting.
kita langsung buat listnya aja. Jadi final, terus kita buat namanya apa ya, page. Kita buat page. Itu kayak gini. Ini kenapa error? Static final page, terus kita isi di tandaan, astagfirullah, lupa sama tangannya. Nah, terus yang di metadata di yang page ini kita copy aja. Kita cut. Nah, kita taruh di sini. Jangan lupa di import getDotArt-nya. Nah, getDotArt. Terus ini jangan lupa di import. Nah, kayak gini nanti. Jadi kan dia bisa lebih rapi. Nah, kayak gini. Terus cara manggilnya gimana di sini? Jadi cara manggilnya getPage ini kita ganti dengan nama kelasnya tadi. Itu uprouting titik page. Titik page. Nah, gini. Jadi kita panggil nama kelasnya, terus nama variabelnya ini tadi, page ini tadi, this page. Nah, kalau sudah kan kita refresh, terus kita bisa lanjut kayak tadi. Nah, itu aja sih. Terus ada satu lagi, kita bisa kasih argumen di tiap-tiap pindah-pindah kelas. Kayak gini misal, aku mau pindah ke page 2 ya. Terus itu aku mau kasih argumen, itu bisa. Ada yang namanya argumen. Nah, argumen ini dia tipenya dynamic. Jadi dia itu bisa diisi string, bisa diisi integer, kita bisa isi list, terserah. Aku coba jadiin pakai string aja ya. Jadi aku buat misal ini dari page 1. Inilah ya. Nah, di page 2 ini aku kasih di mana yo? Aku kasih di sini aja. Jadi aku kasih teks. Terus itu kita panggil argumennya get titik argumen. Nah, tinggal gitu aja. Kita restart. Nah, nanti dia bisa keluar pesannya. Jadi nggak harus string ya, kayak tadi kataku bisa pakai integer, bisa pakai list, terserah. Ini buat contoh aja, argumen. Nah, terus ada juga dia bisa ngambil argumen dari kelas lain. Jadi kita bisa ngambil apa ya namanya? Data dari kelas lain. Caranya gimana? Itu caranya kita bisa pakai get ini. Ini aku hapus dulu. Menjadi sebuah metode asinkronus. Jadi kita wait, terus jangan lupa di sini dikasih asinkronus. Nah, terus kita bisa masukkan datanya ke sebuah variabel. Misal kita buat variabel data di sini. Variabel data sama dengan await get to name gini ya. Terus itu datanya bisa kita print. Kita coba print data gini ya. Jadi ini kita buat sebuah metode asinkronus. Jadi dia bakalan menunggu sampai dia ini dijalankan, routingnya dijalankan. Nah, terus kalau kita di back ini, kita kasih yang namanya result. Nah, result ini sama kayak yang tadi, dia itu sebuah objek ya. Jadi aku kasih apa ya, teks. Misal aku kasih teks, isinya itu apa ya, ini dari page 2. Gini lah misal ya. Aku kasih teks, nah terus di sini aku print data ini titik to string. Nah, gini aja. Cara lihatnya itu nanti di debug console ke page 2. Nah, kalau kita ke page 1, nah nanti dia bakalan nampilin ini. Ini dari page 2. Kayak gitu. Jadi kita bisa kasih tipe kembalian dengan menggunakan sebuah metode asinkronus seperti ini. Kayak gitu.
Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sekian untuk materi GetX navigasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.